Shalom. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah doa tengah minggu kita pada hari yang berbahagia ini. Tema firman Tuhan pada hari ini ialah berdoa dengan taat. Saudaraku, kita telah membahas berdoa dengan iman, yaitu berdoa itu bukan soal cepat atau lamanya doa dikabulkan, melainkan keyakinan atau iman bahwa kita telah menerima apa yang kita doakan. Pada hari ini kita membahas berdoa dengan taat. Apakah itu, saudaraku? Berdoa dengan taat adalah lanjutan daripada berdoa dengan iman, yaitu berdoa dengan iman yang benar. Berdoa dengan taat ialah berdoa dengan iman secara benar. Jadi tujuan berdoa dengan taat ialah agar kita jangan salah melakukan berdoa dengan iman. Sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Lukas 18. Mari saudaraku, kita buka kitab kita masing-masing. Akan kita periksa bersama Lukas 18 ayat 4-8. Lukas 18 ayat 4-8, demikian firman Tuhan Yesus. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Inilah suasana yang biasanya terjadi. Ketika kita berdoa, permintaan kita itu tidak langsung terwujud. Seperti tertulis dalam ayat 4, di sana dikatakan Tuhan Yesus itu seperti seorang hakim atau seumpama seorang hakim yang menolak permintaan kita untuk beberapa waktu lamanya, untuk sementara waktu. Dikatakan seperti atau seumpama, yang sejatinya tidaklah demikian, melainkan seperti yang tertulis di dalam ayat penutup atau ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus akan segera, di sana dikatakan segera mengabulkan permintaan kita, asalkan terbukti ada iman di dalam diri kita. Jadi Tuhan Yesus mau melihat diri kita dahulu. Apakah terdapat iman atau tidak? Nah, bagaimana cara kita membuktikan iman kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus? Dalam ajaran Lukas 18 ini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan untuk menegaskan harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kesalahan kebanyakan umat di dalam berdoa, saudara-saudaraku, adalah ketika ia yakin telah menerima apa yang ia doakan, ia terus berhenti berdoa. Karena yakin sudah menerima, orang itu berhenti meminta. Itu salah, saudara-saudaraku. Sebab ketika kita berhenti meminta, iman kita pun berhenti sampai di situ. Berdoa dengan iman justru harus terus-menerus meminta. Sesuai dengan ajaran Injil sepenuh tentang iman, saudara-saudaraku, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi perbuatan iman yang menyatakan bahwa kita telah menerima apa yang kita doakan itu justru adalah dengan terus-menerus meminta sampai terwujud.
Contohnya kita baru saja selesai melaksanakan ibadah 210 hari. Sampai hari ke-10 kita merayakan Pentakosta. Kita tahu itu bukan berarti kita berhenti meminta Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Saya sendiri masih meminta Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini. Meskipun pimpinan Roh Kudus itu sudah ada di dalam pelayanan dan di dalam seluruh kehidupan saya dan keluarga, saya masih terus-menerus meminta Roh Kudus setiap hari dari Tuhan Yesus Kristus. Terlebih, saudara-saudaraku, di bulan Pentakosta yang sangat padat ini, sangat padat dengan pelayanan, saya tetap meminta Roh Kudus dari Tuhan Yesus setiap hari. Sampai janji Tuhan Yesus digenapi, yaitu saya dipakai Tuhan Yesus untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Inilah proses berdoa dengan iman yang disebut berdoa dengan taat. Disebut proses karena umat Tuhan Yesus harus terus-menerus bertumbuh secara rohani. Saudara-saudaraku, sampai ia sempurna. Selama kita belum sempurna, kita tidak boleh berhenti berproses. Sebab ketika kita berhenti, iman pun berhenti. Simaklah ayat 7 dan 8. Saya baca kembali ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Saudara-saudaraku, perhatikanlah. Pertama, saudara-saudaraku, dikatakan di situ, asalkan ada iman yang hidup, Tuhan Yesus tidak akan mengulur-ulur waktu. Asalkan ada iman, doa itu pasti segera terkabul. Dikatakan selanjutnya di dalam ayat 8, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus segera membenarkan umatnya yang berdoa siang dan malam. Perhatikanlah kata kunci dibenarkan. Tidak dipakai istilah dikabulkan, melainkan dibenarkan. Kata dibenarkan itu adalah bukti adanya sebuah proses di dalam berdoa dengan iman, yaitu sesuai dengan teladan iman Abraham. Mari kita periksa kembali, saudara-saudaraku, dalam Alkitab kita, Roma 4 ayat 3 sampai 8. Roma 4 ayat 3 sampai 8. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Istilah dibenarkan, saudara-saudaraku, mengacu kepada teladan iman Abraham yang disebut 3 langkah teladan iman Abraham. Pertama, percaya kepada perjanjian Tuhan. Meskipun Abraham belum pernah melihat atau belum pernah mengenal perjanjian Tuhan itu, namun Abraham percaya. Maka Abraham pun dibenarkan. Raja Daud mendefinisikan dibenarkan ini sebagai pengampunan dari dosa. Abraham menerima
penghapusan dosa. Demikianlah berdoa dengan iman, saudaraku. Penghalang dari doa kita, yaitu dosa, haruslah disingkirkan terlebih dahulu. Itulah ketika kita yakin telah menerima apa yang kita doakan dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita yakin, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dosa kita telah disingkirkan. Langkah kedua ialah perbuatan, saudaraku. Abraham melakukan perintah Tuhan dan pergi meninggalkan Ur Kasdim, tanah kelahirannya. Demikianlah kita yang menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus, wajib meninggalkan kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa dan keduniawian itu. Setiap umat yang mau menerima yang baik dari Tuhan Yesus Kristus haruslah bertobat dengan sungguh. Kita baca ayat yang terakhir, saudaraku. Ibrani 6 ayat 13-15. Ibrani 6 ayat 13-15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara-saudaraku, langkah ketiga dari teladan iman Abraham ialah bersabar atau bertekun di dalam pengharapan. Itulah bukti adanya iman yang hidup, iman yang bertumbuh. Demikianlah proses berdoa dengan iman secara benar. Pertama, kita yakin sudah menerima apa yang kita minta dari Tuhan Yesus. Maka kita pun dibenarkan. Perhatikanlah saudara-saudaraku, kalau kita sudah yakin dan dibenarkan, langkah kedua adalah melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu mempertahankan kebenaran itu dengan meninggalkan dosa. Sungguh-sungguh bertobat. Akhirnya, yang ketiga ialah berpengharapan. Bertekun di dalam doa. Tetap meminta permintaan di dalam doa sampai terwujud. Maka saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berjanji tidak akan berlambat-lambat mengabulkan doa dengan iman. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang mengajarkan lebih lanjut kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa dengan iman. Mari kita berdoa dengan taat. Kita angkat pujian, saudaraku. Ku taat perintah-Mu. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, Tuhan selalu firman Tuhan jadi
selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Bagiku, sekali lagi, ku taat perintah-Mu, ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, agunglah kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Pujian yang kami naikkan kepadamu ya Bapa, itulah pengakuan kami di hadapan-Mu, agar Bapa di dalam surga kami tetap bertekun di dalam doa. Bapa di dalam surga, agar digenapilah Bapa perjanjian-Mu di dalam kehidupan kami. Terutama Tuhan, yang terbaik yang sudah Engkau sediakan bagi umat-Mu, yaitu Roh-Mu yang kudus. Bapa, meskipun kami sudah selesai merayakan Tuhan hari raya Pentakosta-Mu, namun seperti firman-Mu pada malam hari ini katakan, kami akan terus meminta kepadamu Roh-Mu yang kudus. Agar Bapa di dalam surga digenapilah perjanjian-Mu, amanat agung-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Memancarkan kemuliaan-Mu ya Bapa seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Gereja-Mu mengalami pemulihan. Umat-Mu, hamba-hamba-Mu mengalami pemulihan yang daripada-Mu. Kuasa-Mu Kau nyatakan, tanda-tanda ajaib Kau nyatakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Agar menjadi tanda-tanda heran, supaya banyak-banyak jiwa ya Bapa datang kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, pulihkanlah Tuhan gereja-Mu ini, GBIS Jalan Baladewa, sekolah minggunya, remajanya, pemudanya, kaum prianya, kaum wanitanya, pos doanya, pos PI-nya Tuhan, PPA-nya Bapa di dalam surga, demikian juga segenap jam-jam ibadah yang kami laksanakan Tuhan.
Kiranya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami, dan di setiap ibadah memancarlah kemuliaan-Mu dari tengah-tengah jemaat-Mu, ya Bapa, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga, pulihkanlah Tuhan kehidupan hamba-hamba-Mu dan umat-Mu, sebab kepadamu lah kami berharap. Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Umat-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha wiraswasta dan berdagang, Tuhan, nyatalah pemerintahan-Mu, nyatalah kerajaan-Mu di dalam kehidupan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa, pemulihan Engkau berikan kepada sidang jemaat-Mu. Umat-Mu yang sakit Kau sembuhkan, umat-Mu yang lemah Kau kuatkan, umat-Mu yang susah Kau hiburkan, umat-Mu yang berkekurangan Kau pelihara. Para janda, anak yatim, yatim piatu, hanya Engkau Tuhan, harapan hidup kami. Hanya Engkau Bapa, andalan hidup kami. Biarlah umat-Mu yang kecil itu Bapa, setiap hari boleh bersuka cita di dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan hamba-Mu, Ibu Gembala kami. Di masa tuanya Engkaulah senantiasa yang menggendongnya, supaya Tuhan melimpah kehidupannya dengan kasih sayang-Mu yang mengalir ke dalam Tuhan hidupnya. Ya Bapa, memberikan damai sejahtera, sukacita, penjagaan, perlindungan, juga urapan-Mu, sehingga Tuhan, ia tetap Tuhan, boleh Engkau pakai memberitakan Injil-Mu di masa tuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati Tuhan gereja-Mu, gereja Betel Injil sepenuh di seluruh Indonesia Bapa, agar kami sehati sepikir dalam Injil sepenuh-Mu. Ya Bapa, terangi hati dan pikiran umat-Mu di seluruh Indonesia, agar boleh melihat Tuhan Injil sepenuh-Mu sebagai ajaran yang sempurna yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, persatukanlah kami Bapa beserta dengan seluruh saudara-saudara dan kerabat-kerabat kami. Ya Bapa, di dalam jemaat Injil sepenuh-Mu, bagi-Mu tiada yang mustahil. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mendoakan Tuhan umat pilihan-Mu bangsa Israel, supaya Bapa tercurahlah kasih sayang-Mu berlimpah-limpah kepada umat pilihan-Mu. Ya Bapa, mohon anugerah kasih karunia, keselamatan, kesejahteraan bagi umat pilihan Israel. Memberkati penginjilan-penginjilan yang ada di sana Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Bapa, kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Nyatakanlah di tengah-tengah umat pilihan-Mu, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan umat pilihan-Mu yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jumlahnya lebih banyak dari saat-saat kemarin kami berdoa kepadamu. Lawatlah pemimpin-pemimpin di sana Bapa, agar Tuhan mereka menyadari Engkaulah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Biarlah jumlah dan bilangan pemimpin yang bertobat bertambah-tambah Tuhan. Demikian juga Engkau memberkati kota Yerusalem. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa Tuhan melawat kota milik-Mu dengan damai sejahtera-Mu. Umat-Mu menanti kedatangan-Mu. Kami sekalian menanti kedatangan-Mu. Biarlah segenap perkara yang dihadapi oleh umat pilihan-Mu Bapa, agar nyatalah Tuhan bahwa janji-Mu Tuhan, kasih-Mu tidak berubah kepada umat pilihan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikianlah bangsa negara kami Indonesia kami bawakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mohon penjagaan dan perlindungan-Mu. Luputkanlah kami Tuhan dari berbagai bencana dan tulah-tulah di akhir zaman ini. Ampuni dosa bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu yang ajaib penuh kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Menghalau corona Tuhan dari Israel, dari Indonesia, dari dunia ini. Mohon anugerah kasih karunia keselamatan dan kesejahteraan bagi bangsa negara kami. Ya Bapa, memberkati penginjilan-penginjilan di Indonesia. Urapi hamba-hamba-Mu, biar berita Injil sepenuh meluas di seluruh Indonesia, agar bertambah-tambah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jumlahnya lebih banyak dari saat-saat kemarin kami berdoa kepadamu. Pimpin Tuhan para petobat-petobat baru, pimpin Tuhan para murtadin, agar Tuhan berita Injil sepenuhnya sampai kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, rawatlah pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar mereka memiliki hikmat dan kemampuan dan kuasa untuk menjalankan pemerintahan yang berkerukunan, pemerintahan di dalam kasih, agar bangsa ini diberkati. Tolonglah agar bangsa ini Tuhan Engkau lepaskan dari bencana ekonomi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah ketika kami beristirahat Tuhan, tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga, karena Roh-Mu yang kudus
agar Tuhan besok kami boleh bangkit di dalam kemenangan-Mu. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah ibadah kami, doa dan permohonan kami. Sempurnakanlah sebab hanya kami peralaskan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama-Mu kami akan mengakhiri ibadah kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, saudara.